Hai teman-teman semua, balik lagi di Poni Podcast Nitya, edisi Poni Lurus. Podcast Nitya lucu tapi serius. Dan sekarang kali ini nih, hari ini aku kedatangan tamu spesial banget. Halo. Ada Mama Opi Berata. Jadi hari ini aku bakalan bahas tentang topik yang lumayan nggak dibilang serius enggak sih, tapi ya teman-teman pasti tahu lah, kita bakalan ngomong tentang tarot gitu. Nah, jadi tapi sebelum kita ngomong tentang tarot dulu, aku mau kenalin dulu nih, yang di samping aku ini adalah Opi Berata, salah satu teman aku dari lama dan juga sekaligus seorang tarot reader gitu ya. Kenalan dulu dah Mak, kenalan dulu sama teman-teman. Halo teman-teman, jadi aku seperti tadi nama aku Opi Berata, dipanggilnya Opi aja. Aku tarot Atau Mama. Atau Mama. Teman-teman pada suka panggil Mama karena paling tua. Paling tua di geng kita gitu. Betul. Dia udah jadi tarot reader itu dari tahun 2014. Waktu itu aku masih SMA guys, masih kecil. Tapi sebelum kita kesana, boleh deh cerita dulu deh Ma, ini gimana sih awalnya akhirnya seorang Opi Berata memutuskan untuk baca tarot, tapi relate juga sih sama kuliahnya ya. Iya betul. Karena dulu kuliahnya 4 tahun di psikologi Psikologi. Gimana sih awalnya? Oke, jadi sebenarnya dulu waktu zaman SMA itu sendiri aku punya ketertarikan yang dimana ketertarikan itu jarang banget cewek-cewek di zaman itu tertarik gitu loh. Tadi ke hal-hal mistis. Hal-hal mistis ya, bisa disebut hal-hal mistis. Ya, Bener. aku tuh waktu itu tertarik banget sama yang namanya ilmu-ilmu hipnotis, terus sama sulap mungkin ya. Kalau sulap kan semua juga orang pasti penasaran ya sama sulap bener-bener. itu. Terus juga sama metode-metode meramal. Oke. Kayak meramal dengan teh dan juga dengan kartu tarot itu gitu. Tapi di zaman itu belum terlalu mendalami nih karena kayak masih baru tertarik aja gitu. Terus setelah udah mulai kuliah, barulah akhirnya menekuni banget nih tentang tarot. Tapi buka sesinya pertama kali nggak langsung ketika baru belajar tuh langsung buka sesi, enggak, tapi harus dipelajari lebih dalam dulu kan. Terus akhirnya berani show off ke teman-teman itu di salah satu acara psikologi namanya Sci-Fest waktu itu, Psychological Festival. Itu kalau teman-teman yang nonton ada yang ingat, itu aku sempet kayak nebar kartu tarot buat orang-orang yang mau, ayo ambil satu kartu aku bacain. Tapi itu waktu itu nggak berbayar, cuman seperti untuk Kayak fun gitu. having fun aja, ngasih apa ya, kayak ya biar seru aja gitu. Sebenarnya tarot apaan sih Mak gitu. Kita tuh, aku tuh sering banget ya dari dulu tuh kayak aku mau dong di tarot, aku pengen ngeliat masa depan. Emang tarot itu sesaksi apa? Tarot itu apa sih gitu. Okay. Jadi sekarang kita jelasin ya Secara jelas gitu. Secara jelas tarot itu apa. Jadi gini, sebelumnya sejarahnya dulu nih, sejarahnya dulu. Jadi sebenarnya tarot ini dulu di abad-abad dulu itu tuh bukan kartu yang dipakai untuk meramal. Ini original purpose-nya cuman sebagai kartu buat main aja gitu loh, playing card biasa di aja Eropa gitu. dulu, Di Eropa itu. Jadi dipakainya di Perancis, di sekitar ya, di negara-negara Eropa lah ya. Nah, setelah zaman udah mulai berkembang, ini ditariklah sebagai salah satu divination methods atau metode untuk meramal. Tahu nggak sampai akhirnya kartu ini jadi salah satu kartu yang penting untuk sebagian orang yang benar-benar kepo banget sama masa depannya. Kayak gimana akhirnya? Nah, jadi gini ya. Kalau untuk kartu ini sebetulnya dia itu menjelaskan tentang kehidupan kita. Kalau mungkin ada teman-teman yang udah belajar tarot, itu pasti tahu arti-arti kartu itu memang benar-benar mencerminkan kehidupan kita, entah itu secara general dan juga secara spesifik. Pertama kali kartu itu dibuat, itu diambilnya ya itu dari silsilah kehidupan manusia. Kartu ini dilihat kayak punya potensi gitu loh untuk dipakai sebagai salah satu media meramal. Karena kalau dulu kan kita masih kental banget sama yang namanya meramal, sama hal-hal yang najis atau yang mistis gitu kan. Banyak juga penyihir di zaman itu. Witch dan lain-lainnya, sehingga tarot ini dijadikan sebagai salah satu metode meramal itu sendiri. Salah satu metode meramal. Jadi sebenarnya kartu ini tuh adalah media dari energi kita tuh atau gimana sih gitu? Jadi gini ya, Paham kan maksudku kan? Iya, Jadi iya. kayak apakah
kartu ini yang memang punya magic? Oh iya. Atau itu tuh sebenarnya kita yang memberi Oke. energi, si tarot reader dan si klien yang baca ini Oke, gitu. jadi gini ya. Kita ini kan lihat si kartu ini alat kan ya. Ini tuh sebenarnya alat. Iya. Bagaimana si kartu ini bekerja atau magisnya itu datang dari mana Iya, sih? itu maksudnya. Kesaktiannya itu datang dari mana sih? Sebetulnya dari bagaimana si kartu dan si tarot reader ini tuh relate gitu loh. Bagaimana hubungan antara si kartu dan si tarot reader ini. Kalau untuk aku khususnya yang memang benar-benar tertarik nih sama tarot. tarot atau dunia ramal-meramal lainnya, aku tuh akan selalu memberikan soul pada kartuku atau pada media yang akan aku pakai gitu loh. Berarti memberikan soul tuh maksudnya gimana? Mungkin kalau yang dengernya agak creepy banget, Creepy apaan banget ya. ngasih Kayak soul beneran nih kayaknya orang tertarik sama magis. Enggak serius. Saya memberi soul itu Sebenarnya gimana? ada ini di sini. Sebenarnya bawa temen nih. Oh, enggak. Oke, jadi gini, kayak tadi aku bilang, tarot ini tuh alat ya. Kita lihat dia dari secara bentuk dulu, dari secara bentuk visual yang kita lihat ini alat. Untuk semua orang yang bekerja atau yang melakukan aktivitas itu pasti selalu pakai alat. Iya. Secara tidak sadar, kita selalu memberikan soul pada alat yang kita pakai. Oh berarti maksudnya orang pun secara nggak sadar sering membeli soul Sangat sama sering, benda gitu. semua. Nggak cuma hampir tarot semua. reader doang. Nggak cuma tarot reader doang. Kita contoh aja ya. Sekarang Nitya atau Papung, aku lebih suka panggil dia Papung. Iya. Lagi Kawan deh. projectnya lagi di podcast ini kan. Jadi alat-alat yang bakalan dia pakai itu adalah kamera, laptop, mikrofon, lighting, laptop, lighting dan ya. lain-lain. Sekarang di saat dia udah deadline untuk upload video, dia pasti akan bekerja dengan si laptop dong, Iya. perlu editing atau apalah yang dia butuhkan. Dan saat ketika itu juga ternyata laptopnya dia tuh agak-agak capek mungkin Ya, panas, lola. lola. Apa? Sampailah akhirnya Papung ngomong begini, laptop please dong jangan mati dulu, jangan rusak dulu. Gue butuh banget nih untuk upload video sekarang. Itu ngasih soul ke si laptop itu. Oh, iya, make sense maksudnya. Kayak kadang kita juga kalau lagi naik mobil gitu terus mobilnya kita udah macet, udah merah nih bensin. Sabar ya sayangnya. Jangan lagi mati dikit dulu aja ya ini, gitu. Itu kita ngasih soul. Oh berarti tanpa sadar semua orang tuh kadang memberi energi juga ke Memberi benda-benda. energi siapapun itu. Kita yang ngasih Iya. energi. Siapa lagi yang ngasih energi ke benda mati kalau nggak orang-orang yang hidup gitu. Berarti di sini itu konsep tarot ini adalah tarot itu diberi energi oleh Si si manusianya gitu. Yang kita yang mau ditarot atau yang si membaca tarot. Betul. Nah, kalau dengan yang mau ditarot itu energinya akan relate atau energinya itu akan bergabung dengan energi si tarot Si tarot readernya reader. dulu gitu. Tarot reader sama si alat tarot ini atau si kartu ini itu sudah jadi satu gitu. Jadi media untuk disambungkan ke si atau disalurkan ke si yang Si ingin orang dibaca ini, itu ya dari si tarot readernya. Siapa saja sebenarnya yang bisa narot gitu, Mak? Yang bisa narot, yang Iya. bisa baca tarot maksudnya. Ada Siapa orang-orang aja. tertentu atau semua? Enggak, siapa Termasuk aja aku bisa. kalau mau belajar. Termasuk kamu kalau mau belajar sangat bisa. Oke. Karena gini, untuk tarot ini kita tuh cuman butuh satu, bisa baca. Karena kan karena kan Baik, di dalam Mak. kartu ini Terima tuh kasih ada loh artinya. informasinya. Di dalam kartu ini tuh nanti ada artinya masing-masing, ada buku panduannya. Kalau kita beli tarot itu pasti ada buku panduannya. Oke. Atau mau cari artikel lain yang untuk dibaca itu juga Baca. bisa. Ada artinya. So kita kan butuh untuk bisa baca dulu atau bisa menghafal ya setidaknya. Yang kedua, ya butuh intuisi. Semua orang kan punya intuisi, tapi kadang tingkat intuisinya tingkat itu intuisinya. tergantung dari Tergantung latihannya. orang. Ada orangnya. yang orang yang peka banget, Peka banget, ada yang sensitif, ada yang agak enggak. ada agak enggak Agak gitu. enggak. Oh iya iya. Agak enggak peka. Agak enggak peka, ya. Yang Langsung lirik ke sini. Oh iya ya, oke. Jadi siapapun bisa narot. Belajar sendiri ataupun mau diajarin orang itu pasti bisa. Asal memang mau, itu aja sih baik. sebenarnya. Oh iya karena soalnya selama ini kan aku tuh sering tuh ngeliat tarot-tarot leader tuh kan kayak sebenarnya penasaran sih kok bisa ya
yang kita tanya itu kok bisa dijawab gitu loh sama dia. Dan ini pengalaman juga loh teman-teman, kan aku udah kenal Opi ini dari lama ya, dan aku juga udah beberapa kali gitu tarot sama Opi, dan rata-rata bahkan hampir semua ya Mak ya, apa yang aku tarotin ke dia itu kan biasanya karena aku nih orangnya galau-galauan gitu, kayak penasaran sama apa yang akan terjadi di depan, makanya aku galau. Jadi aku tanya dia, salah satu contohnya itu adalah ketika dulu aku baru putus ya. Iya. Hai mantanku. Hai lagi dong. Hai lagi ya. Ini Kasihan deh dia tadi sudah disebut-sebut ya. tahu mantan. Jadi Jadi kamu menyesal. Oh, wah. kan? Oh no. Oke, jadi aku waktu itu galau, terus aku tanya, "Ma, kira-kira kapan ya aku dapet pengganti pacar?" Nah, karena kebetulan juga waktu itu mungkin energiku lagi kuat kali ya. Oke. Karena kan aku lagi sedih, lagi galau, dan aku bener-bener memaknai pada saat itu kalau aku tuh memang beneran lagi sedih. Maksudnya kayak lagi sadar kalau aku tuh lagi sedih. Betul, Dan betul aku tuh banget. bener-bener bergantung sama kartu itu. Mungkin itu juga salah satu yang bisa nambah energi kartu ya. Iya, nggak iya. sih? Heeh. Itu kayak gitu ya. Iya, jadi sekarang kita ngomongin tentang orang yang mau narot itu sendiri Oh dulu. iya ya. iya, karena waktu itu tuh kayak aku nanya dan Opi bilang, kamu belum bakalan dapet pacar dalam waktu dekat ini. Aku kaget, masa sih gitu. Iya, belum dapet ini, dan ternyata benar kayak 3 tahunan lagi akhirnya Iya. baru dapet. Padahal waktu gitu. itu orang dalam keadaan lagi putus-putusnya, keinginan Banyak. punya pacar itu kan tinggi Tinggi, banget terus kan gitu. apa kayak jalan sama orang juga ada. Juga ada. Tapi kok kartu ini bilangnya kayaknya nggak dalam Nggak waktu dalam waktu dekat. Nah, gimana tuh? Apakah karena aku bener-bener percaya juga dengan Kartu ini Opi waktu itu aku dan kartu kartuku, itu ya. sehingga hasilnya akurat? Oke. Kita ngomong dari sudut pandang yang mau narot deh dulu Oke, nih. jadi gini, sebenarnya kalau si tarot reader itu sendiri boleh milih siapapun yang mau ditarotin. Mungkin kadang-kadang kalau ada orang yang datang, Maksudnya mau mama pilih klien gitu? iya, pilih klien. Kita boleh pilih-pilih klien gitu. Kadang kalau ada orang yang datang mau tarot, aku nggak mau sih tarotin dulu. Mungkin kadang ada orang yang mikir, ini orang pasti bohong nih, sampai nggak mau. Padahal sebenarnya kita tuh sudah kayak melakukan observasi pada si klien ini, dan kita juga udah tangkep energinya mereka itu seperti apa. Nangkep energi ini bukan yang mistis lagi ya, Iya, semua iya, orang iya, juga iya. bisa lakukan. Iya. Feeling ke orang itu Feeling gitu ke ya, orang kurang itu, lebih. kurang lebih seperti itu. Tapi di sini aku untungnya udah punya istilahnya, udah punya tabungan gitu loh dari waktu aku kuliah psikologi. Kita belajar tentang perilaku manusia dan lain-lainnya, observasi juga mungkin sekitar 3 SKS, wawancara juga sekian Iya, SKS. observasi dan wawancara. Halo Bu Putu, dosen saya. Bu. Iya kan, jadi kita tuh bisa mengobservasi orang itu dari cara dia meminta kepada kita untuk melakukan sesi tarot ini. Karena gini, kalau seandainya kita ngomongin tentang orang narot itu sebenarnya sama aja tentang sharing ya, tapi bedanya aku atau uniknya aku adalah aku Ada punya medianya, alat yang ada menarik medianya. orang untuk datang ke aku. Padahal sebenarnya kalau waktu itu kamu lagi galau atau apa, kamu main aja ke taman gitu, terus ada orang, terus tiba-tiba ya aku galau banget, itu sebenarnya bisa aja gitu. Iya. Nah itu dia, jadi aku udah tahu bahwa energimu tuh butuh aku, betul-betul butuh aku. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang datang dan Iseng dia doang. iseng-iseng doang, itu juga aku bisa tahu Kayak pengen ngetes doang gitu Kayak ya. pengen ngetes doang, dan Ngetes juga bener tahu nggak ya kayak gitu. dari mana ya, dari cara dia meminta dong. Kalau misalnya ada orang yang nanya, "Kak, aku pengen dong ditarot, ini tarotnya bisa nanya tentang apa aja sih?" Itu artinya kan dia punya pertanyaan yang mana dia ingin tanyakan, sehingga dia tanya ke aku dulu apakah pertanyaannya dia memungkinkan. Karena dia pengen serius, jadi dia selektif dulu, Selektif kayak dulu, gitu ya kurang ya. lebih. Memungkinkan nggak pertanyaan yang aku tanyakan di dalam diri ini untuk dijawab oleh tarot. Tapi kalau ada yang nanya, emang itu beneran nggak sih? Aku mau coba dong, Coba deh. coba deh itu. So nggak usah deh, just go away gitu. Nggak usah. Just go. Iya, tapi bener juga sih, soalnya karena aku juga sempat beberapa kali baca tentang tarot itu. Tadi juga udah dijelasin, karena tarot itu soal energi antara si tarot reader dengan kartu. Ya artinya ketika kita udah main energi, ya bukan cuman melibatkan 2 orang, tapi yang ditarot juga. Gitu. Dan gimana ya? Pokoknya kalau tarot ini sendiri, betul kita mainnya tuh full dengan energi, dan kita tuh nggak bisa memungkiri ya. Mungkin kalau orang-orang yang
logis banget, apaan sih ngomongin energi, Iya, itu kan iya. hal yang nggak kelihatan padahal kelihatan. sebenarnya itu ada Ada, banget gitu iya, loh, iya, ada iya. banget, cuman kita nggak tahu aja bahwa kita sudah menggunakannya. Iya iya iya. Itu Sama juga. kayak gini juga kita belajar juga di teori psikologi kan, kayak sebenarnya kita dengan universe dan isinya itu sebenarnya ada energi tarik menarik gitu Betul, ya. betul. Sama pot ini pun itu, dengan si lighting ini pun kita juga punya Juga energi, punya energi, apalagi dengan tarot apalagi gitu dengan ya. tarot gitu. Dan juga dengan maksudnya dan juga seperti aku yang bener-bener udah ngasih soul ke tarot ini, jadi kayak ya udah aku tuh selalu berbicara gitu Iya, sama si tarotku, tarot. ngobrol Iya, iya, sama iya. si tarot ini, dan bagaimana aku ngasih soul ke dia itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana hasil narot aku. Iya. Aku bukan bilang bahwa hasil narot aku tuh nggak selalu berhasil gitu Iya. ya, bukan berarti nggak berhasil dalam hal predictionnya, Iya, iya. bukan. Kita ngomongin tentang gimana aku nge-serve si Iya, klien, iya, gimana aku ngasih, maksudnya gimana Masukan juga. permainan Permainan kata-kataku ke kata-kata. mereka, itu yang berhasil maksudku. Karena kadang kan gini, baca tarot ini tuh capek banget gitu loh, ada energi yang kita keluarin kayak aku bilang tadi. Dan kalau seandainya aku nggak bener-bener trust sama dia, sama si kartu tarotku ini, atau aku nggak bener-bener ngasih soul ke dia, aku akan capek sendiri. Dan kadang-kadang si kartu ini tuh nggak bisa membaca apa-apa, atau mungkin kayak nggak nyambung gitu. Kadang nggak nyambung dengan yang ditanya. Nggak nyambung dengan yang ditanya. Sebetulnya gini, kalau hasilnya itu nggak nyambung, bukan berarti nggak nyambung, hanya kita harus mengaitkan ke hal yang terlihat. Tapi kalau seperti tadi aku nggak begitu ngasih soul ke dia dan aku lagi dalam keadaan capek, aku tidak akan bisa mengaitkan sama sekali. Gitu. Berarti dibilang gampang ya? Enggak, susah. Dibilang Dibilang susah, tapi juga semua enggak. orang pun bisa bisa belajar. banget. Iya iya. Oke. Gini deh, apa Oke. sebenarnya seberapa bisa sih kita percaya dengan kartu, Kartu ini? ini, oke. Itu gimana? gitu? Gimana? Oke. Apalagi tergantung kitanya apa gimana? Gimana sih? Aku selalu penasaran. Ini banget kalau aku sama ngomongin ini. dari tadi tergantung kita orang-orang yang nonton, teman-teman yang nonton, orang Kayak gampang masih banget tergantung. Tapi sebenarnya memang kayak gitu. Jadi gini ya, ini alat. Kalau ada orang yang nanya, gimana sih ini alat bekerja? Tergantung pada orang yang make. Iya. Alat ini bisa berfungsi sama, tapi cara kerjanya tergantung dari orang yang make. Iya, Nah, iya. sekarang kalau kita ngomongin tentang si tarot ini tuh untuk apa sih ya gitu fungsinya ya, kayak tadi kita kaitin, berarti kan kita Iya. tanya nih fungsinya sebenarnya gimana, apa bener-bener untuk meramal kah atau apa. Mungkin kalau beberapa dari tarot reader itu kadang ada yang nggak bener-bener percaya bahwa tarot ini akan ngasih exact prediction gitu loh Tarot untuk readernya? future. Tarot Ada readernya yang nggak sendiri percaya? nggak percaya, karena kita itu yang kita percayai adalah jauh lebih besar daripada cuman sekedar membaca atau memprediksi masa depan orang. Jauh lebih luas dari itu yang kita percaya. Yang kita percaya itu satu, tarot ini membantu kita untuk bisa memahami apa yang pernah terjadi di masa lalu, untuk bisa lebih mengerti apa yang sedang terjadi di masa sekarang, dan untuk melihat possibilities atau alternatif yang mungkin bisa kita dapetin di masa depan. Jauh lebih besar dari itu, nggak Iya, cuma iya. sekedar oh aku bisa tahu kapan kamu mati. Aku gak akan bertanya sih. Kalaupun mama bisa nebak itu, aku tidak akan Nggak akan bertanya. nanya ya. Oke, Gitu, oke. Iya, jadi iya. lebih Iya, luas iya, dari iya, itu. iya. Baiklah. Wah, sebenarnya aku soalnya penasaran nih, apalagi sekarang nih mama bawa 2 kartu ya. Bawa 2 kartu, Nah, jadi aku di sini punya 2 Apa kartu. 2 kartu sih? Oke. Ini kartu tuh bisa dibeli di mana sih? Nah, gitu loh gini. maksudnya. Jadi Tadi soalnya kartu- bilangnya bisa dibaca, dipelajari. Oke. Semua orang bisa. Artinya sebenarnya kartu tarot itu dijual bebas ya gitu. Dijual bebas. Gini deh, jadi Baru nanti setelah itu ini kita menjiwai dia. menjiwai gitu. dia. Nanti kita lihat aja ya kartunya, kita lihat. Sekarang aku perlihatkan secara tertutup gini dulu aja ya. Nanti aku Oke. aku ngajak ngobrol dulu kartuku supaya mau di shoot sama kamera. Ngeri banget nih orang. Jadi udah ada kong kali kamu ternyata antara dia dan kartu. Dan ini, kartu. guys. Ya. Enggak sih. Enggak Soalnya ya? kemarin malam tuh aku nggak briefing mereka dulu bahwa kita akan syuting hari ini. Takut-takut kalau dia nggak mau syutingnya kan jadinya nggak jadi tuh. Oh, Kasihan jangan yang ngambek punya ya. podcast. Hari ini kita Kita akan syuting Oke. dulu. Nah, jadi kartu ini bisa dibeli di online shop. Aku kartu pertamaku adalah yang ini. Ini dari tahun 2014 ya. Selain online tapi ada sih yang jual ya. toko buku. Ada toko buku itu jual kartu banget. Tapi jangan salah ya teman-teman.
kartu yang ini namanya kartu tarot. Jadi dia tuh punya punya apa sih kayak jenis-jenisnya, jenis-jenisnya, oke. nanti kita akan jelasin ya. Dan kartu lain yang dijual di toko buku tuh biasanya namanya oracles. Itu bedanya sama tarot adalah itu kartu lebih spesifik gitu loh, mau baca apa. Kartu itu bisa baca tentang cinta doang, yang dimana di dalam kartu-kartu itu ada tentang quotes-quotes tentang cinta atau tentang lainnya, itu namanya oracles. Jadi dalam satu kartu itu love oracles, animal spirit oracles gitu. Itu bukan kartu tarot. Kartu tarot tuh yang ini kartu tarot pertama yang aku punya. Ambil satu ya, kasih lihat. Boleh satu deh, boleh. Kayak salah gitu. satu gambar. Oke, kita taruh lagi. Ini Udah kayak ini apa aja? pembuatnya itu namanya kartu Rider Waite Smith. Pembuatnya Waite itu Smith. Arthur Waite dan Pamela Smith gitu. Arthur Waite. Arthur Waite dan Pamela Pamela Smith. Smith, Pamela Smith oke. itu ilustratornya. Jadi mereka lah yang membuat kartu ini pertama. Orang luar ya? Orang luar. Jadi Ya, kalau karena ini kan dari teman-teman- luar juga Dari kan. luar. Kalau teman-teman yang tarot reader pasti kartu pertamanya ini, atau teman-teman yang baru belajar tarot dan beli tarot, keywordnya search, beli kartu tarot, pasti yang keluar kartu ini. Banyak banget rekomendasinya, walaupun sampul belakangnya beda-beda tapi isi dalamnya itu sama. Sementara tarotku yang ini dari tahun lalu 2019, ini aku bikin sih tarot sendiri. Jadi kayak print sendiri gitu, tapi memang desain gambarnya itu nggak aku buat sendiri. Ini aku ambil dari yang memang sudah ada. Yang sudah ada dan udah aku isi kredit di sini kecil sekali. Menurutku nggak apa-apa diambil karena aku kan nggak perjualbelikan. Ini aku cuman pakai untuk diriku sendiri. Iya. Oh, berarti ini kartumu yang udah dari lama banget ya, Lama Maya? banget. Yang pas dari 2014 sampai 2013 itu ya. Iya, Terus iya. ini yang akhirnya Mama bikin kartu sendiri. Bikin kartu sendiri gitu. Baik. Nantilah kita di segmen yang lain Oke, kita akan jelasin satu-satu tentang satu-satu kartu itu. tentang kartu itu. Sekarang kita lebih lanjut lagi nih soal si tarot ini. Selama ini Mama praktek. Ya, Bahasa praktek ya? praktek boleh. Boleh lah ya. Oke. Praktek. Kan kalau kita di psikologi, sarjana psikologi juga udah bisa konseling gitu ya. Selama ini Mama pakai nggak itu untuk konseling? Pakai dong. Pakai ya? Jadi gini, sebenarnya banyak banget keuntungan aku sebagai Iya. tarot reader dan juga sebagai salah Salah satu satu lulusan psikologi. psikologi ya. Jadi gini sebenarnya, kadang itu orang yang datang untuk narot itu mungkin orang yang cuma penasaran tapi punya pertanyaan, atau orang yang benar-benar ternyata butuh bantuan cuman nggak tahu kemana gitu loh. Konseling itu sendiri aku pakai ketika aku dapet klien yang kayaknya nih dari muka bener-bener bermasalah banget. Itu kenapa nih orang gitu. Terus pertanyaan, Jangan-jangan kamu berpikir begitu loh lagi waktu aku putus. oh iya dan bisa gagal. jadi ya. Gila sih. Tapi karena waktu itu aku tahu dia akan memilih psikologi sebagai pilihan kuliahnya, Kuliahnya. jadi aku udah lepas aja, ntar dia juga sembuh sendiri gitu kan. berbet jalan ya. Iya. Terus, Jadi jadi kalau ketika ada klien yang datang atau ada si orang yang ingin dibaca yang datang dan dia kelihatan kayak oh ini orang kayaknya butuh bantuan banget ya. Ada apa ya? Aku pakai di sana gitu loh. Jadi Iya. sambil aku baca sambil tanya-tanya, memang kamu kenapa? Ada apa? Apa Iya, yang iya. dibutuhkan? Dengan itu juga kayak membangun kayak bonding gitu juga Iya, ya Mama iya, dengan betul, si klien. gitu. Dan nggak selalu loh aku memisahkan antara baca tarot ini dengan konseling psikologi yang memang dengan profesional ya, dengan tenaga profesional ya. Karena kayak tadi aku bilang, ini tuh aku hanya aktivitas sharing yang pakai alat yang bisa menarik orang lain. Sementara kalau konseling itu kan benar-benar dengan profesional. Ada apa istilahnya, ada evaluasi yang nanti dilakukan gitu loh, atau ada silabus untuk terapinya mungkin. Tapi ketika misalnya aku ketemu klien yang ternyata dia kayaknya bermasalah banget nih orang, aku nggak akan segan-segan untuk nawarin mereka datang ke psikolog. Psikolog, Iya, oke. kamu kayaknya Yang lebih butuh, profesional lebih ya? profesional. Jadi ini kan dia cuman sharing di awal. Sebetulnya ini hanya collect data doang. Kalau seandainya apa yang mereka tanyakan betul bisa dijawab dan menurut si tarot reader itu sendiri juga masih standar atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang pasti tanyakan, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia udah nanya sesuatu yang bener-bener deep banget dan kita Ya, kayak harus punya ke feeling, profesional. nih orang Oke. kayaknya ada masalah. Dia Berarti harus ke profesional. artinya si tarot ini adalah kembali lagi ke orangnya, percaya nggak percaya gitu ya, tetapi Iya, betul. energi itu ada. Ada gitu, percaya nggak percaya
ada. Begitu loh teman-teman, ternyata itu dia tarot. Jadi tarot itu ternyata dia itu tidak hanya kartunya yang sakti gitu ya. Iya, tapi itu adalah melibatkan energi orangnya. Dan semua orang bisa, nggak hanya aku, siapapun bisa yang mau. Ya, sama pemirsa yang mau belajar. Dan pastinya tadi ya, yang penting dia punya intuisi yang kuat dan satu lagi keinginan untuk bisa benar-benar menyatu dengan si tarot itu gitu. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang sebenarnya sampai sekarang masih ragu pingin tarot, ya kalian coba aja, siapa tahu itu bisa jadi sebuah bayangan apa yang harus kalian tindak, karena kan kita yang menyebabkan kita galau itu kan ketidakpastian dan ketidaktahuan kita mau ngapain gitu kan. Iya, sebetulnya ketidaksadaran kita terhadap apa yang ada, iya, gitu, apa yang terjadi. Nah, siapa tahu dengan si tarot ini bisa sedikit memberikan insight, at least kita jadi lebih tenang. Oke, aku cobalah melakukan ini gitu, supaya kita tuh bergerak gitu lah ya, Mak ya. Gitu. Selanjutnya aku bakalan bahas tentang satu-satu deh tarot. Oke, boleh di segmen selanjutnya. Dan aku mau ngingetin juga ke teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman tertarik lagi untuk mau narot kah, atau coba-coba konsultasi juga dengan Opi, bisa nanti akan Nitya tulis di kolom deskripsi di bawah. Bisa lihat Instagram Opi Berata. Opi Berata. Nanti juga untuk kontak person juga Nitya tulis di bawah. Dan itu dulu dari kita tentang tarot secara umum, dan mungkin nanti ditunggu aja videonya, kita akan bahas satu-satu tentang tarot ini karena tadi ada 78 kalau nggak salah, Mak ya. 78 kartu, dan kita akan kulik-kulik lebih lanjut tentang arti kartu-kartu itu, warnanya, bentuknya dan sebagainya. Makasih, Mak. Sama-sama. Nanti kita bahas lagi. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.